wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Nilarsko Oktaviani. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, selanjutnya kita langsung pada pembelajarannya ya anak-anak. Nah, kita masuk pada subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, karena pembelajaran 1 kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, sekarang kita akan membahas pembelajaran 2 yaitu kegiatan ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Nah, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menerangkan tentang kegiatan wawancara. Nah, pada kegiatan wawancara itu sebelumnya anak-anak harus membuat daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada orang tuanya terkait perkembangan anak-anak pada usia masih bayi sampai saat ini. Nah, jika anak-anak sudah membuat dan mewawancarai orang tuanya, selanjutnya anak-anak gunakan informasi yang sudah diperoleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu di bawah gambar ini ya. Nah, ini dikerjakan, coba dibuka buku tema subtema 2 pembelajaran 2 pada halaman 62. Kemudian anak-anak kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mendengar informasi tentang perkembangan anak-anak itu sendiri? Pasti senang ya, karena telah mengetahui perkembangannya dari bayi sampai saat ini. Nah, kemudian apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Pasti sudah tahu kan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, setelah memperoleh jawabannya, jawaban-jawaban tadi juga ditulis di buku tulis masing-masing ya. Coba kita latihan untuk mengerjakan soal tersebut tadi. Nah, ini ada gambar anak-anak yang sedang merangkak dan gambar yang kedua ini berlari ya anak-anak. Jadi itu perkembangannya dari merangkak terus berjalan bisa berlari. Kemudian coba kita masuk pada kegiatan ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan, berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Nah, pada gambar tersebut ditunjukkan ada seorang guru yang sedang memandu anak-anak berlomba ya. Nah, itu perlombaan merangkak bukan berlari. Itu ada di buku tema subtema 2 pembelajaran 2 halaman 63. Selanjutnya pada halaman 64 ini ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Nah, karena kita pembelajaran secara online, maaf ya, kita belum bisa mempraktekannya. Nanti setelah kita bertemu di kelas kita, nanti kita mempraktekkan lomba tadi anak-anak, lomba merangkaknya.
kita langsung saja pada kegiatan ayo mengamati. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan dan kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tuanya. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, setiap orang itu mempunyai perbedaan ya anak-anak, dari tinggi badan, berat badan, terus kekuatan yang dimiliki itu berbeda-beda. Jadi kita juga harus menghargai antar sesama. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ayo sikap apa yang anak-anak akan lakukan jika melihat temannya kesulitan untuk mengambil bola di tempat yang tinggi? Jawabannya langsung diisikan di buku tulis masing-masing ya. Seperti biasa nanti kita kumpulkan, terus nanti bernilai-nilai ya. Nah, pada halaman selanjutnya ini kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ini soal yang kedua. Terus yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah langsung ya, ini soal yang ketiga dikerjakan di bawahnya nomor 2 tadi. Terus pada kegiatan ayo berlatih, ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, pada sila kedua itu dilambangkan dengan gambar rantai. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, pada kegiatan selanjutnya nanti Ibu Nila akan mencatatkan beberapa catatan untuk anak-anak terkait dengan lambang Garuda Pancasila ya. Untuk pembelajaran saat ini cukup sekian, dan apabila ada perkataan Bu Nila yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.